Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Amelia Fang dengan NPM 2341190. Hari ini saya akan merangkum video yang disampaikan oleh Biku Utamo dan almarhum Bapak Cornelis Wawor, serta kaitannya dengan karma dan kelahiran kembali. Kebodohan batin atau moha merupakan ketidakmampuan mengetahui kelahiran lampau. Kebodohan batin dapat diatasi melalui 4 pendekatan seperti yang dikemukakan oleh almarhum Bapak Cornelis Wawor MA. Keempat cara tersebut mencakup: yang pertama adalah indigo. Orang dengan kemampuan indigo memiliki indera keenam lebih berkembang, dan mereka dapat mengetahui kelahiran lampau baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, meditasi dalam kehidupan lampau. Kemampuan meditasi dalam kehidupan lampau memungkinkan seseorang mengingat kelahiran sebelumnya, terutama saat masih kecil, meskipun kemampuan ini cenderung hilang seiring bertambahnya usia. Yang ketiga adalah hipnotis regresi. Dengan menggunakan hipnotis regresi, seseorang dapat diajak kembali ke masa lalunya, termasuk saat bayi, di kandungan, dan di kehidupan sebelumnya. Namun, tidak semua orang dapat dihipnotis atau menjadi hipnoterapis. Kemudian, yang keempat, meditasi. Melalui meditasi, seseorang dapat melihat kehidupan lampau, terutama dengan meditasi samatha sebelum beralih ke meditasi vipassana. Ini dapat memudahkan kita untuk memahami anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian, penting untuk diingat bahwa konsep ini juga terkait erat dengan karma. Karma yang merupakan tindakan dari kehidupan sebelumnya bisa mempengaruhi kelahiran yang akan datang. Mengenali kaitan antara karma dan kelahiran kembali membuka pemahaman akan konsep anicca atau keberlakuan perubahan, dukkha atau penderitaan, dan anatta atau tanpa diri. Dalam konteks spiritual dan filsafat Buddhis, pemahaman kelahiran kembali atau reinkarnasi seringkali dikaitkan erat dengan konsep karma. Karma sebagai hukum tindakan dan akibat berfungsi sebagai kekuatan pendorong di balik proses kelahiran selanjutnya. Mari kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterkaitan mendalam antara karma dan kelahiran kembali. Karma dalam ajaran Buddhis mencerminkan tindakan atau perbuatan seseorang dalam kehidupan sekarang dan masa lalu. Konsep ini meyakini bahwa setiap tindakan, baik yang baik maupun yang buruk, akan membawa akibat, dan akibat ini tidak hanya dirasakan di kehidupan saat ini, tetapi juga akan mempengaruhi kelahiran kembali di masa mendatang. Berikut dikatakan mengapa karma dan kelahiran kembali berkaitan. Yang pertama, tindakan membentuk nasib. Karma berperan dalam membentuk nasib seseorang. Tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sebelumnya dapat menciptakan kondisi atau situasi tertentu yang mempengaruhi kelahiran kembali. Ini menciptakan ikatan yang kasual antara apa yang kita lakukan sekarang dengan pengalaman di masa lalu dan masa depan. Yang kedua, konsep anicca dan dukkha. Kaitan antara karma, kelahiran kembali, dan konsep-konsep seperti anicca dan dukkha menjadi jelas. Tindakan kita memiliki dampak jangka panjang dan kesadaran akan ketidakkekalan dunia materi serta pengalaman penderitaan dapat muncul dari pemahaman kausalitas ini. Kemudian, apa sih kaitannya dengan keempat cara mengetahui kelahiran kembali yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan karma ini? Yang pertama, individu yang memiliki kemampuan indigo mungkin dapat membaca jejak karma dari kehidupan lampau, menyediakan pandangan tentang tindakan dan akibat yang membentuk kelahiran kembali. Yang kedua, melalui meditasi, seseorang dapat menelusuri jejak karma mereka, memahami hubungan antara tindakan masa lalu dan pengaruhnya terhadap kelahiran kembali. Meditasi dapat menjadi alat untuk membersihkan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam.
Kemudian yang ketiga, ada metode hipnotis regresi yang dapat membuka pintu untuk menggali peristiwa masa lalu, mengungkap keterikatan tindakan dan pengalaman yang membentuk kondisi kelahiran kembali. Yang keempat, dalam konteks meditasi, pemahaman akan hukum karma dapat menjadi landasan untuk memahami anicca, dukkha, dan anatta. Melalui meditasi, seseorang dapat mengalami keterkaitan antara karma, proses kelahiran kembali, dan perjalanan spiritual. Dengan demikian, keterkaitan antara karma dan kelahiran kembali bukan hanya sebatas konsep filosofis, tetapi juga dapat dijelaskan dan diakses melalui berbagai praktik spiritual, termasuk meditasi dan metode yang membuka akses ke kegiatan kelahiran lampau.